pelajaran agama Islam bersama Ibu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sebelum membaca doa, jangan lupa ya anak-anak, don't forget to like, comment, and subscribe. Sekarang kita baca doa dulu bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 4, hidup tenang dengan berperilaku terpuji, dengan subtema peduli. Diriwayatkan oleh Muslim, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Yang pertama, siapa yang membantu menyelesaikan kesulitan orang mukmin dari sebuah kesulitan di antara berbagai kesulitan-kesulitan di dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan salah satu kesulitan di antara berbagai kesulitan pada hari kiamat. Yang kedua, siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Ketiga, siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala akan menutupkan aibnya di dunia dan di akhirat. Keempat, Allah Subhanahu wa taala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Yang kelima, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka akan Allah mudahkanlah baginya jalan ke syurga. Yang keenam, tidaklah sebuah kaum yang mengumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid atau masjid taklim, dalam rangka membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan niscaya akan diturunkan kepada mereka ketenangan dan dilimpahkan kepada mereka rahmat, dan mereka dikelilingi para malaikat serta Allah Subhanahu wa taala sebut-sebut mereka kepada makhluk yang ada di sisinya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk berpasang-pasangan loh anak-anak. Makhluk tidak akan sanggup hidup sendirian. Mereka pasti membutuhkan orang lain untuk membantu atau melengkapi keberadaan dirinya. Demikian juga dengan adanya orang kaya dan orang miskin. Kita saling membutuhkan satu sama lain, meskipun terkadang kita tidak menyadarinya ya anak-anak. Kaya ataupun miskin adalah sebuah peluang untuk melaksanakan amal soleh sebanyak-banyaknya menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan yang bersifat fisik dan non-fisik. Kebutuhan itu tidak pernah dapat dihentikan selama hidup manusia. Untuk mencapai kebutuhan itu, satu sama lain saling bergantung. Manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Manusia pasti memerlukan kawan atau orang lain.
Oleh karena itu, manusia perlu saling hormat menghormati, tolong menolong, dan saling membantu. Dan tidak boleh saling menghina, menzolimi, dan merugikan orang lain ya teman-teman. Dalam upaya menanamkan kepekaan untuk saling tolong-menolong, kita dapat membiasakan diri dengan menginfakkan atau memberikan sebagian rejeki yang kita peroleh meskipun sedikit, seperti memberikan santunan kepada fakir miskin, orang tua dan jompo, mengangkat anak asuh, memberi bantuan kepada orang yang sedang menuntut ilmu, membangun sarana umum atau jalan, serta mencari upaya mengentaskan kemiskinan yang ada di masyarakat. Dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 26 dan 27 menjelaskan, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Anak-anak, sampai di sini apa bisa dipahami? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Allah juga akan memberikan kemudahan kepada orang yang memudahkan orang yang sedang kesulitan. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar peduli kepada sesama dan membantu kesulitan orang lain. Peduli berarti memperhatikan. Orang yang peduli selalu memperhatikan dan membantu orang lain dalam kesulitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga anak-anak bisa memahami apa itu peduli ya. Silahkan isi tugas di bawah ini ya. Soal yang pertama, peduli artinya titik-titik. Soal yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu titik-titik saudaranya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan kepada orang yang titik-titik, orang yang sedang kesulitan. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita agar titik-titik kepada sesama. Yang kelima, orang yang peduli selalu titik-titik dan titik-titik orang lain dalam kesulitan. Selamat mengerjakan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.